Hai, selamat datang kembali di channel Jernih Hijau dalam konten dunia horor. Siap untuk merasakan sensasi horor? Sensasi horor aktif. Midnight Expedition ditulis oleh Daniel Ahmad. Pada sebuah jurnal perjalanan yang ditulis oleh Zawali, Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Bali, pukul 23.00 WITA. Zawali masih berada dalam antrian kendaraan bermotor yang hendak masuk kapal. Kiranya 2 jam dia menunggu, sementara petugas masih sibuk menata ruang dan menimbang muatan. Zawali tidak protes. Penyeberangan itu normal memakan waktu 4-5 jam. Ia tidak mau di tengah laut nanti terjadi kerusakan karena petugas lalai memperkirakan muatan. Setelah semua kendaraan roda 4 masuk kapal dengan posisi yang sudah diatur sedemikian rupa, tibalah giliran pengendara motor masuk. Roda 2 diparkir di sela-sela mobil truk dan minibus pada celah yang cukup lebar yang memang sudah disiapkan para petugas. Zawali mulai merasa lelah. Efek kafein dari kopi hitam di pelabuhan tadi sudah habis. Dan begitu sampai di kapal, tempat yang pertama Zawali tuju adalah ruang lesehan supir. Sebuah ruang kecil, kadang tertutup, kadang ada yang terbuka, di mana penumpang bisa tidur selama perjalanan. Setelah menyewa kasur dengan harga yang beragam, kadang gratis, kadang juga mahal. Pukul 00.00 WITA. Zawali bangun dari tidur singkatnya. Ia terkejut karena hampir semua kasur sudah penuh oleh penumpang. Sebelum ia lelap tadi, di tempat itu hanya ada dirinya dan seorang perempuan sebayanya. Tapi sekarang, ruang lesehan sesak oleh orang-orang yang tidur telentang dengan wajah tertutup kain putih. Semuanya, iya, semua yang tidur di sana wajahnya ditutup kain putih. Zawali bangun. Kafein yang tadi habis kini menjelma jadi rasa ingin kencing. Butuh keberanian penuh untuk buang air di toilet kapal, karena mayoritas jorok, pesing, dan banyak bau-bau tak sedap lainnya. Lupakan tentang orang-orang di ruang lesehan. Zawali pergi ke toilet dan di sana dia sadar bahwa kapal masih belum berangkat. Pukul 00.30 WITA. Membasahi mukanya telah membuat kantuk Zawali luntur dan menyatu bersama air di toilet tadi. Sekarang nafsu tidurnya hilang. Zawali menghabiskan waktu menonton televisi sembari menunggu kapal berangkat. Disebutkan dengan jelas bahwa acara yang diputar di televisi saat itu adalah rekaman drama panggung daerah Sasak, bukan siaran dari stasiun televisi seperti yang Zawali harap. Membosankan. Selain tidak mengerti dengan bahasanya, Zawali mulai merasa kesepian. Dan saat itu dia sadar bahwa dia hanya sendirian. Tempat duduk yang berjumlah puluhan orang itu kosong. Ada 3 orang pria sedang tertidur memanjang di barisan kursi belakang. Tapi selain mereka, hanya ada tas, kardus, tas plastik,
dan barang yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Pukul 02.00 WITA, kapal sudah mulai berangkat. Zawali kembali ke ruang lesehan untuk lanjut tidur sekaligus menghindari mabuk laut. Penumpang yang tidur di sana masih tampak lelap dengan posisi yang tidak berubah. Iseng-iseng, Zawali perhatikan kain putih di wajah mereka. Dan mulailah ia sadar bahwa ada yang aneh dengan orang-orang itu. Pada bagian kain yang menutup hidung, tidak sekalipun ada tanda-tanda hembusan angin. Selain itu, perut mereka tidak kembang kempis layaknya orang tidur. Satu-satunya kondisi di mana manusia bisa melakukan hal tersebut adalah mati. Berpikir positif, mungkin para penumpang itu lelah, hingga bernapas saja mereka lupa. Zawali mencoba membuat situasi itu sedikit masuk akal, walaupun dengan alasan yang konyol. Tepat saat Zawali akan memejamkan mata, samar-samar di antara bisingnya kapal dan deru ombak, terdengar sesuatu yang menghantam permukaan air. Seperti sebuah benda yang berukuran lumayan besar yang dibuang dari kapal. Namun lagi-lagi, Zawali mencoba tidak peduli. Pukul 02.10 WITA. 10 menit berlalu. Zawali dibangunkan oleh suara gaduh. Semakin kesadaran Zawali utuh, semakin suara itu jelas asalnya. Itu teriakan perempuan. Rasa penasaran Zawali telah membawanya menuju ke geladak paling atas. Baru saja ia hendak menaiki tangga, seorang gadis turun lewat tangga yang sama dengan tergesa-gesa. Gadis itu adalah pemilik kasur kosong di ruang lesehan. "Ada apa, Mbak?" Gadis itu tidak menjawab. Ia melewati Zawali begitu saja, tapi kemudian berbalik dan bersembunyi di belakang Zawali. Dapat Zawali rasakan dorongan pada punggungnya, seolah gadis itu memintanya untuk melihat sendiri ke atas. Zawali menaiki tangga. "Ada apa ini?" tanya Zawali dengan suara yang sangat kecil. Geladak kapal bagian atas sedang dipenuhi oleh penumpang yang berdiri berdampingan, berpegangan tangan, matanya terpejam dengan wajah menghadap ke langit. Orang-orang itu berasal dari etnis, usia, dan jenis kelamin yang berbeda. "Grup senam jasmani kah? Atau klub yoga?" tanya Zawali. "Oh, aku tidak tahu. Waktu aku mengajak salah satu dari mereka bicara, tiba-tiba semuanya melotot dan mengusirku. Maaf kalau aku terdengar tidak sopan, tapi mereka benar-benar menakutkan. Mulut mereka sedang mengunyah sesuatu berwarna merah gelap, seperti nenek-nenek yang sedang mengunyah daun sirih," tutur gadis itu. "Mungkin itu trik untuk mencegah mabuk laut," jawab Zawali. "Oh ya, aku Zawali. Aku Nita." Keduanya berkenalan dan dalam waktu singkat sudah mulai akrab. Masih beberapa jam sebelum sampai di pelabuhan Lembar NTB, keduanya memutuskan kembali ke ruang lesehan dan istirahat. Tentu orang-orang yang tidur setengah mati itu masih di sana. Orang-orang itu diam, tapi terasa sangat mengganggu, membuat Zawali dan Anita susah tidur. Saat itu pula terdengar suara yang sama. Lagi-lagi ada benda yang jatuh ke laut. Pukul 02.45 WITA. Zawali meninggalkan charger HP-nya di motor. Ia harus bangun dan menuju geladak dasar untuk mengambilnya. Sebelum angka 2% di handphonenya berubah menjadi 0%.
Sampai di situ mulai banyak yang aneh. Orang-orang yang tadi tidur semuanya hilang. Hanya barang-barang mereka saja yang ditinggal di kasur. Anita masih tidur pulas. Tidak ada alasan untuk Zawali membangunkan. Menuju geladak dasar, barulah melewati kabin utama di mana Zawali menonton TV tadi. Sekarang di tempat itu ramai sekali. Orang-orang yang tadi tidur sekarang semuanya bangun. Tapi bukan keramaian seperti itu yang Zawali harap. Orang-orang di kabin sedang berdiri menghadap laut, menatap kosong pada kegelapan langit dan air. Ada satu hal yang membuat Zawali heran. Sejak kapan mereka ganti baju? Semua penumpang di kabin itu kini mengenakan pakaian putih layaknya biksu dan berkumpul dengan formasi yang mirip dengan orang-orang di geladak atas tadi. Sampai di situ Zawali mulai merasa tidak nyaman. Di geladak dasar, Zawali berhasil menemukan motornya yang diapit dua mobil. Ia mengambil apa yang ketinggalan, lalu segera beranjak kembali ke atas. Bau mesin mobil sangat menyengat di bawah sana, membuat isi perut Zawali bergejolak dan siap-siap mengantar makan malamnya keluar lewat mulut. Ini mobil daerah mana ya? Gumam Zawali. Ia semakin heran karena 4 mobil di kapal itu memiliki kode plat nomor yang sama. Setelah diteliti lebih jauh, hampir semua kendaraan di kapal itu memiliki kode plat nomor yang sama. Sayangnya penelitian Zawali harus berakhir. Ia lari terbirit-birit kembali ke atas, manakala melihat di dalam mobil-mobil itu ada beberapa penumpang berkulit pucat yang sejak tadi melotot pada Zawali dengan telapak tangan menempel ke kaca. Tidak hanya satu, tapi sedikitnya ada 3 orang di masing-masing mobil seperti itu. Sampai di saat itu, Zawali mulai merasa takut. Terlebih-lebih, tiba-tiba suara benda jatuh itu terdengar kembali. Pukul 02:50 WITA. Tenaga ombak mulai terasa. Saat itu kapal sudah jauh dari daratan. Dengan semua keanehan yang dialami Zawali, dia mulai merasa terpisahkan dari dunia nyata. Ini bukan pertama kalinya ia melakukan perjalanan Banyuwangi ke Lombok. Pernah sebelumnya Zawali pergi ke Pulau Seribu masjid itu. Tapi berbeda dengan perjalanan kali ini. Saat itu semua terasa normal. Ada banyak orang yang bisa diajak berkomunikasi. Dan tidak satupun dari mereka yang melakukan hal-hal aneh, baik tindakan ataupun sekedar gestur yang mengerikan. Entah kenapa Zawali mulai merasa salah naik kapal. "Mas, top mie 1, seduh tanpa sayur kering ya," kata Zawali pada seorang penjaga kantin kapal. Ia mencoba melupakan keanehan itu dengan bersikap layaknya manusia normal. Dan hal paling normal dari manusia adalah makan. Tapi tebak apa yang ditulis Zawali di buku jurnalnya? "Saya hanya mencoba membeli makanan. Walau saya tahu di kapal harganya bisa 2 kali lipat lebih mahal. Tapi saat itu etalase di mana beragam snack dan makanan instan berjejer ternyata terkunci. Bahkan penjaga kantinnya mengaku tidak punya kunci. Yang pegang kunci bapak saya, Mas. Beliau hanya 2 kali dalam seminggu ikut penyeberangan." Begitu kata pemuda kurus yang sejak tadi kerjanya hanya membaca buku. Paragraf yang ada di buku jurnal Zawali dilingkari seolah-olah berisi informasi yang sangat penting. Di halaman yang sama ada sebuah catatan kaki yang menyebutkan bahwa setelah gagal memesan makan malam itu,
Zawali sempat termenung memperhatikan makanan ringan di dalam etalase yang ternyata sudah kadaluarsa. Semuanya kadaluarsa. Di situ juga Zawali sadar bahwa sebagian besar kemasan snack di etalase adalah desain lama yang mungkin sudah tidak beredar lagi di pasaran. Roti tawarnya juga sudah rusak karena jamur. Jangan tanya bagaimana isi dari susu kotak di samping roti itu. Membayangkannya saja membuat Zawali semakin mual. Zawali pergi ke tempat lesehan untuk tidur, berharap saat bangun nanti semuanya jadi normal. Pukul 03.00 Wita. Anita tampak sedang duduk memandang ke arah Zawali sambil menggosok matanya dengan telapak tangannya. Zawali yang baru bangun masih pusing dan mual, merasa aneh dengan cara Anita melihatnya. "Oh, ada apa? Apa kita sudah sampai?" tanya Zawali. "Kamu tidur berisik sekali, mengigau dengan bahasa yang aneh, makanya aku bangun," gerutu Anita. Zawali melihat jam tangannya. Ternyata Zawali hanya tidur kurang lebih 7 menit. "Apa kamu mencium sesuatu?" tanya Zawali. "Iya, siapa yang bisa melewatkan bau setajam ini? Selain karena tidurmu berisik, aku terbangun karena bau ini." Saat itu mulai tercium bau atau wangian, tergantung selera penciuman orang yang sangat kuat. Sekilas tercium sedikit amis, seperti aroma daging berlemak dalam sebuah hidangan acara atau perayaan. Anita melihat ke arah kabin dengan cara yang serius. "Ini pasti kerjaan orang-orang aneh itu," kata Zawali. "Kalau tahu seperti ini, aku tidak mau meninggalkan maskerku di motor. Aku mau pergi mengambil." Hei, jangan. Percaya sama saya, ada sesuatu yang lebih aneh dan seram di bawah sana. Anita menurut. Ia mengurungkan niatnya untuk pergi. Orang-orang ini sepertinya mereka satu rombongan. Ada banyak kendaraan dari luar Jawa di kapal ini. Bahkan hampir semua mobil dan minibus memiliki plat nomor yang sama. Truk dan motor juga. Tidak, saya melihat salah satu truk dengan plat DR dan motor berplat DK. Bukankah itu berarti ada penumpang seperti kita juga di kapal ini? Maksudku, penumpang yang tidak termasuk golongan aneh itu, ujar Anita. Sejauh ini yang saya temui hanya kamu. Anita menghembuskan nafas. Ada kecewa yang tertiup bersamaan. Aku cuma ingin pulang ke Lombok dengan tenang. Kamu sendiri? Oh, aku ada urusan, jawab Zawali. Ia tidak ingin berterus terang pada orang yang belum bisa dipercaya. Lagi-lagi suara itu terdengar. Kali ini 2 kali dalam waktu yang hampir bersamaan. Zawali sadar betapa ributnya suara kapal dan angin laut di malam itu. Mustahil jika suara itu hanya berasal dari sampah yang dibuang ke laut. Kamu mendengarnya? Tanya Zawali. Apa? Suara seperti biur begitu. Tidak dengar? Oh, tidak, jawab Anita. Zawali beranjak bangun, bersetan dengan tidur nyenyak. Ia mulai merasa bahwa dirinya akan terjaga sampai kapal berlabuh di Lombok. Mau kemana? Kabin, jawab Zawali. Lalu Anita pun bangun untuk menyusul. Pukul 03.05 Wita. Apa-apaan ini? Bau sekali.
penumpang misterius itu sedang duduk seraya mengunyah sesuatu, seperti hidangan yang dibungkus daun, diletakkan di atas pangkuan mereka dan dimakan menggunakan tangan. Anita mulai merasa muak. Sekarang ia tahu dari mana asal bau busuk tersebut. Tapi melihat orang-orang itu memakannya seperti cemilan, membuat lambung Anita berontak. Baru sekarang Zawali sadari betapa pucatnya penumpang itu. Mereka seperti pasien atau sekelompok orang berkebutuhan khusus dengan seragam putih, sedang menikmati makan malamnya penuh nikmat, penuh hikmat. Selain bau yang menyengat, noda merah kehitam-hitaman di bibir mereka kelihatan sangat mengganggu. "Permisi mas, itu mereka sedang apa?" tanya Zawali pada penjaga kantin yang kelihatan sedang mengantuk. "Oh, saya tidak tahu mas. Saya sendiri ingin muntah mencium aromanya. Tapi saya tidak mau cari masalah," katanya. Sebelum merebahkan diri di lantai beralas karpet, Zawali dan Anita pergi melewati rombongan aneh itu. Tidak satu pun yang melirik atau menoleh pada mereka, seolah kehadiran Zawali dan Anita tidak dianggap. Pukul 03:15 WITA. Anita memuntahkan hampir seluruh makan malamnya. Mereka berdua ada di dek bagian luar, mencoba menyegarkan pikiran dan kabur dari bau yang nyaris mematikan. "Sudah muntahnya, sialan. Baru kali ini saya bertemu penumpang seperti mereka," keluh Anita. "Iya, saya juga. Mereka, bagaimana mengatakannya ya? Mereka seperti bukan orang normal. Lagi pula apapun yang mereka makan itu benar-benar menjijikkan." "Permisi mas, punya korek?" Zawali terkejut kehadiran seorang pria yang tiba-tiba mencolek bahunya. "Oh, maaf, saya tidak bermaksud membuat mas kaget." Diperhatikannya pria itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan Anita bersyukur pria itu masih punya kaki, karena setelah semua yang terjadi, Anita merasa sedang menaiki kapal hantu. "Maaf, kami tidak punya ini." Anita memberikan korek sekaligus mengeluarkan sebungkus rokok miliknya. "Gila, perempuan ini merokok," pikir Zawali. "Terima kasih," ucap pria tersebut. "Kenalkan, saya Riko." "Oh ya, aku Anita dan ini Zawali. Nama saya Zawali." "Mbak Anita dan Mas Zawali, kalian suami istri?" "Oh, bukan. Kami hanya kebetulan saja bertemu." "Hahaha, saya kira sepasang suami istri yang sedang menunggu kelahiran buah hati." "Oh, maksudnya?" "Barusan saya lihat Mbak Anita muntah-muntah." Terbersit di pikiran Zawali untuk bertanya tentang para penumpang aneh itu. Selain kelihatan normal, pria bernama Riko ini tampak bersahabat. "Oh ya, sampean lihat penumpang di kabin itu? Apakah sampean tidak merasa terganggu?" "Oh, mereka? Tentu saja tidak." "Bagaimana bisa tidak?" tanya Anita. "Tingkah laku dan bau ini alasan aku muntah-muntah." "Sepertinya kalian berdua salah naik kapal." "Maksudnya?" "Mereka rombongan keluarga Damaskus dari Thailand. Mereka sedang dalam perjalanan ke timur untuk festival tahunan Tuturiko." "Thailand? Mereka bukan orang Indonesia? Tapi plat nomor itu..." "Oh, kami menjemput mereka di Bandara Juanda. Kemudian sesuai kontrak kami mengantarkan mereka ke timur." Anita dan Zawali saling pandang. Kemudian mereka sepakat satu pertanyaan. "Kami?" Iya, saya salah satu supir busnya." Entah bagaimana jawaban Riko itu membuat Zawali dan Anita merasa terancam.
tentu Riko tidak kelihatan seperti mereka. Jelas juga bahwa Riko berkebangsaan Indonesia. Tapi menjadi sopir dari keluarga Damaskus ini membuat Riko kelihatan sama anehnya dengan mereka. Keluarga? Sebanyak itu? Tanya Anita. Iya, keluarga kan tidak harus satu ibu, jawab Riko. Lantas, festival apa yang mereka hadiri dengan pakaian aneh begitu? Seolah menjawab pertanyaan Zawali barusan. Sesuatu yang jatuh dari dek bagian atas kapal adalah sesuatu berwarna putih, besar, yang dengan cepat jatuh di depan Zawali dan Anita. Dan sekilas, mata mereka bertemu. Rupanya bunyi biur yang Zawali dengar sejak tadi adalah bunyi orang melompat ke laut. Nah, festival ini yang saya maksud, jawab Riko dengan gelak tawa yang aneh. Manusia? Iya, yang melompat dibungkus kain putih itu adalah manusia. Ada saat dimana dalam keadaan terbalik, mata Zawali dan orang itu bertemu. Tidak ada teriakan ataupun raut ketakutan. Seolah itu dilakukan atas kemauannya sendiri. Orang itu gemuk sekali, seperti seorang penyandang obesitas, dengan posisi kepala berada di bawah. Orang yang dilihat Zawali jatuh dan menghantam permukaan air itu, lalu terdengar suara yang familiar di telinga Zawali. Anita berteriak keras sekali, tapi Zawali sudah cukup terkejut dengan kejadian itu. Hingga nyaringnya teriakan perempuan itu tidak lagi berpengaruh padanya. Bunuh diri? Tanya Zawali yang matanya masih memandang lurus ke depan. Ya begitulah, mereka melakukannya hampir setiap tahun. Zawali berbalik lalu mendorong Riko. Jangan bercanda ya. Bagaimana bisa? Kamu berkata begitu dengan wajah datar. Ini jelas tindakan tidak bermoral. Saya akan mengadukannya pada nakoda. Kalau perlu pada direktur penyeberangan ini. Zawali menarik tangan Anita yang sedang ketakutan, mencoba membawanya keluar dari semua kegilaan itu. Serius? Tanya Riko sambil tertawa. Kalian pikir awak kapal tidak tahu soal ini? Mendadak Zawali dan Anita berhenti. Pertanyaan Riko selain membuat mereka ragu, juga membuat dua penumpang itu putus asa. Mustahil. Kalaupun kalian semua bekerja sama, omong kosong, ini pasti akan diketahui petugas pelabuhan. Jangan bilang kalau mereka juga. Oh tidak, rahasia ini aman bersama kami saja. Kenapa kamu begitu yakin? Ada banyak penumpang seperti kami di kapal ini, yang tentu saja bukan bagian dari keluarga gila itu. Walaupun kami tutup mulut, salah satu dari penumpang itu akan membeberkan semuanya. Sepertinya Mas Zawali belum sadar situasi saat ini. Asal Mas tahu, belum pernah sebelumnya ada penumpang asing yang bisa sampai ke pelabuhan berikutnya. Zawali dan Anita mulai panik. Mereka tidak ingin mendengar kalimat selanjutnya, karena baru saja sampai di situ, Riko sudah kelihatan sedang mengancam. Tidakkah kalian berpikir apa yang sedang disantap orang-orang itu di kabin? Seketika Zawali muntah. Bunyi cairan kental berjatuhan di kaki Zawali, bersamaan dengan tawa Riko yang penuh kesenangan. Kali ini giliran Anita yang menarik Zawali pergi. Ia merasa bahwa orang bernama Riko itu sama tidak beresnya dengan para penumpang berbaju putih. Zawali dibawa menuju ruang lesehan yang berarti harus melewati kabin utama dulu. Di sana, para keluarga Damaskus masih asik menyantap hidangan misteriusnya. Kali ini mereka kelihatan semakin lahap, hingga baju putih mereka penuh oleh noda merah. Salah satu dari mereka
menjatuhkan daun pengganti piring yang ternyata sudah kosong. Entah kenapa tiba-tiba semuanya melihat ke arah Zawali dan Anita, lalu tersenyum memperlihatkan gigi-gigi kuning mereka dibalut cairan merah. Pukul 03:30 Wita. Saat itu di ruang lesehan hanya tinggal Zawali dan Anita. Hal yang paling buruk dari peristiwa itu adalah mereka tidak punya tempat bersembunyi. Tidak ada arah untuk pergi. Tidak ada pilihan selain bertahan hidup sampai kapal terkutuk ini berlabuh. Suara itu sepertinya ada yang melompat lagi, kata Zawali. Kenapa pendengaranmu tajam sekali? Aku bahkan tidak mendengar apapun selain suara ombak dan angin, kata Anita. Bagaimana mungkin? Padahal suara itu keras sekali. Keadaan ini membuat saya gila. Baru 1 minggu yang lalu saya nonton film tentang penumpang yang terjebak di kapal berhantu. Kamu tahu kan? Judulnya The Ghost Ship, yang dibintangi aktor ganteng dari Inggris itu. Kalau peristiwa ini dijadikan film, sudah jelas siapa tokoh utamanya. Film apa itu? Satu-satunya film yang seram yang pernah aku tonton adalah The Exorcist. Sampai sekarang pun masih terasa seramnya, kata Anita. Seleramu seperti orang tua. The Exorcist memang bagus, tapi terlepas dari unsur propaganda yang kuat. Tapi sebagai film yang dirilis puluhan tahun yang lalu, The Exorcist masih menjadi favorit penggemar film horor di dunia. Kenapa wajahmu? Ada yang salah dari ucapan saya? Bicara apa kamu ini? Film itu baru dirilis 3 tahun yang lalu. Zawali terbahak-bahak. Anita benar-benar terdengar seperti orang tua. Setelah berbincang-bincang cukup lama, dan selama itu pula keluarga aneh itu tidak mengganggu mereka. Akhirnya Zawali dan Anita tertidur di atas kasurnya masing-masing. Pukul 04:00 Wita. Zawali terbangun untuk sekian kalinya dan mendapati ruang lesehan sudah sesak oleh anggota keluarga Damaskus. Entah sejak kapan mereka berdiri mengelilingi Zawali dan Anita. Wajah mereka pucat, senada dengan warna bajunya. Kini penuh dengan bercak merah. Belum lagi bau amis daging berlemak yang semakin memenuhi ruangan. Tidak ada sedikit pun aroma sedap yang mengingatkan Zawali akan gulai kambing. Aroma amis itu mulai sangat menyengat dan menyiksa lambung. Anita, teriak Zawali. Ia beranjak bangun manakala melihat orang-orang itu sudah berani menyentuh Anita. Dasar setan! Zawali menerjang siapapun yang menghalangi jalannya. Anehnya, orang-orang itu seperti mati rasa. Tidak sedikit pun pukulan Zawali menyakiti mereka, atau sekedar berkata aduh dan mengerang kesakitan. Anita, bangun! Zawali melepaskan tangan-tangan pucat itu dari bahu Anita, lalu membawa pergi gadis yang masih tidak sadarkan diri itu. Keluar dari pintu ruang lesehan, Zawali disambut oleh keluarga Damaskus yang masih menyantap cemilan menjijikan itu. Dengan wajah penuh bahagia, hanya saja kali ini mereka tidak lagi mengabaikan Zawali dan Anita. Begitu mereka melihat Zawali keluar dari pintu, mereka serempak berdiri dan melihat ke arah Zawali. Hei, kenapa dengan mereka sekarang? Sambil masih menggendong Anita, Zawali terpaksa melewati pinggiran kabin sambil berpegangan pada pagar pembatas. Tujuan utamanya adalah ke bawah. Zawali merasa aman berada di antara mobil dan motor, daripada dikerumuni orang-orang yang mengerikan seperti keluarga Damaskus. Melihat Zawali hendak turun,
keluarga Damaskus mulai bergerak mendekati Zawali. Kemudian langkahnya menjadi cepat hingga yang tadinya mendekati kini berubah mengejar. Sialan, Anita, kenapa kamu belum sadar? Zawali berlari mendekati tangga turun. Ia berusaha secepat mungkin supaya tidak tertangkap. Tiba-tiba langkah Zawali terhenti karena sesosok tubuh manusia jatuh di sampingnya. Lagi-lagi itu salah satu dari anggota keluarga yang mencoba melompat ke laut, namun tersangkut di pagar pembatas hingga punggungnya patah dan darah dari mulutnya menyembur hingga ke wajah Zawali. Gila, benar-benar gila. Zawali berhasil turun ke bawah. Ia segera mencari celah di antara barisan mobil, bus, dan truk. Dapat Zawali dengar suara langkah kaki musuhnya menuruni tangga. Dalam hitungan detik, keluarga Damaskus sudah menyebar ke seluruh geladak bagian bawah. Sekarang Zawali harus melangkah dengan hati-hati. Ia bersembunyi di antara truk dan bus besar. Dapat ia lihat dari kaca spion, seorang Damaskus sedang menuju ke arahnya. Pelan-pelan, Zawali berputar ke arah yang berlawanan. Hingga saat orang itu sampai ke posisi Zawali tadi, Zawali sudah berpindah ke tempat yang lebih aman. Anita, sadar. Anita, sadar, saya tidak bisa menggendong kamu terus. Zawali mendengar suara decit permukaan mobil yang digosok dengan ujung jari. Suara itu semakin dekat bersamaan dengan suara langkah kaki. Dia ada di sebelah mobil ini, pikir Zawali. Di bawah mobil ada kepala manusia dengan wajah pucat yang sedang mencari Zawali. Itu adalah kepala seorang Damaskus yang berada di balik mobil tempat Zawali bersembunyi. Beruntung Zawali sudah memperkirakan hal itu. Ia mengangkat kedua kakinya, menekan telapak kakinya pada truk di depan, dan menekan bahunya pada mobil di belakang. Aman, pikir Zawali. Dapat ia rasakan Damaskus di balik mobil itu pergi ke arah berlawanan. Hei! Zawali terhenyak, manakala seorang Damaskus membenturkan wajahnya dari dalam mobil yang disandarinya. Suara gaduh itu sudah memancing Damaskus lainnya ke arah yang sama. Zawali tidak punya pilihan selain berlari menuju gerbang kapal. Tentu saja gerbang itu masih tertutup, karena pelabuhan Lembar masih beberapa jam lagi. Akhirnya Zawali tersudut di depan gerbang kapal yang belum turun. Sedangkan di belakang Zawali, para penumpang itu keluar dari celah-celah kendaraan dan berkumpul menghadang Zawali. Ibu, bisik para Damaskus yang semakin lama semakin mendekati Zawali. Ibu siapa? Jangan bercanda. Apa yang kalian mau dari kami? Kejadian itu menjadi satu-satunya paragraf yang Zawali tulis di jurnalnya menggunakan huruf kapital. Mungkin itu caranya mengekspresikan ketegangan dan keanehan yang menimpanya. Saat itu diceritakan bahwa tiba-tiba Anita terbangun dan menggigit bahu Zawali. Tidak hanya rahangnya yang luka, tapi Anita juga mencabik daging di lengan Zawali, kemudian mengunyahnya seolah Zawali adalah makanan penutup. Anak-anak, kalian masih lapar? Tanya Anita yang sudah lepas dari gendongan Zawali. Para Damaskus menanggapinya dengan antusias. Bisa dilihat air liur mengalir deras di mulut mereka. Kalau begitu, selamat makan. Tiba-tiba terdengar suara bel yang sangat nyaring, pertanda kapal akan segera berlabuh.
Zawali tahu itu bukan waktunya, karena saat itu masih jam menunjukkan pukul 04:10. Wita mendengar suara bel tersebut. Anita atau siapapun perempuan itu segera pergi menjauh, disusul oleh semua anggota Damaskus. Mereka hilang di balik celah-celah mobil yang gelap, seolah menjauhi cahaya yang menunggu mereka di balik gerbang. Tidak mau buang-buang waktu, Zawali berlari keluar dari gerbang, seraya memegangi lengannya yang berdarah. Persetan dengan barang-barangnya, persetan dengan motornya. Ia harus melaporkan ini pada petugas pelabuhan. Zawali yakin sekali akan mendapatkan bantuan. Akhirnya gerbang itu terbuka sepenuhnya. Tanpa tenaga manusia, tanpa dikawal petugas, Zawali berhasil keluar dari kapal terkutuk itu dengan wajah yang berseri-seri, seolah lepas dari neraka. Sayang sekali, yang terakhir dia ingat, dirinya jatuh ke laut dan nyaris tenggelam, karena di ujung jembatan gerbang kapal tidak ada pelabuhan yang menantinya. Zawali berhasil diselamatkan oleh orang-orang di pelabuhan dan segera dibawa ke tempat yang aman. Setelah pertolongan pertama diberikan, Zawali tersadar, walaupun harus berkali-kali tersedak hingga ia bisa menguasai tubuhnya. Gelap. Zawali dikelilingi oleh orang-orang yang panik. Sebagian dari mereka basah kuyup karena baru saja mengangkat Zawali yang nyaris tenggelam. "Kamu mau bunuh diri ya? Kalau sudah bosan hidup, jangan mati di sini. Nyusahin orang saja." Makian dari orang-orang tidak terlalu terpengaruh pada Zawali. Ia masih bingung dengan suasana di sana, dan semakin bingung lagi ketika melihat tulisan besar terpampang di pintu masuk pelabuhan yang berbunyi "Pelabuhan Padang Bay". Saya masih di Bali dan ini masih dini hari. Tiba-tiba seorang nenek penjual kopi menghampiri Zawali. "Beberapa menit yang lalu, kamu tiba-tiba menerobos ke dermaga nomor 3 yang memang sudah lama tidak dipakai. Walaupun sudah diperingatkan sama petugas, kamu tetap memacu motormu dengan cepat sampai di ujung dermaga. Akhirnya beginilah keadaanmu sekarang. Sayang sekali motormu tidak bisa diselamatkan." "Jangan bercanda, Nek. Jangan bercanda." Hening. Semuanya terdiam. Lalu nenek penjual kopi itu berkata, "Kamu bertemu perempuan itu kan?" Tiba-tiba Zawali tersentak. Ia baru sadar kalau nenek itu tidak bercanda. Dulu ada kapal yang memberi sinyal darurat untuk berlabuh di dermaga nomor 3. Tragisnya, hampir 60% penumpang mati karena ritual bunuh diri dan kanibalisme. Entah dari mana kapal asing itu berlayar. Mereka yang selamat sebagian besar dari Indonesia, tapi sebagian besar adalah orang asing. Ceritanya, mereka sudah terlunta-lunta di lautan selama berminggu-minggu. Anehnya lagi, kapal itu lenyap saat pagi tiba.
Konon sampai sekarang kapal itu sering muncul di dermaga nomor 3 dan hanya menampakkan diri pada orang-orang tertentu. Zawali menggigit kelima jarinya dengan keras. Ia tidak tahu lagi bagaimana harus bereaksi. Diremasnya lengan Zawali yang masih terasa sakit. Tidak berdarah, tapi ada bekas luka gigitan di sana. Tamat. Tunggu di Midnext Expedition selanjutnya yang berjudul Nyanyian Rumah Kosong. Mari sama-sama kita bangun channel ini supaya bisa berkembang dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian.